Shalom, selamat siang untuk kita semua, di mana pada siang hari ini kita dapat memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang disebut Jumat Agung. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, kalau pada saat ini kita merayakan Jumat Agung ini di rumah kita masing-masing, itu tidak mengurangi makna daripada Jumat Agung itu sendiri. Yang penting bagaimana kita terus-menerus mengenang bagaimana Yesus telah mati di kayu salib oleh karena dosa-dosa kita. Sebelum kita lebih banyak berbicara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kepadamu. Kalau pada siang hari ini Engkau memberikan waktu yang spesial bagi kami untuk merayakan, untuk mengenang kematian-Mu di kayu salib. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan nanti, yang akan kami renungkan, yang akan kami baca itu terus-menerus menambah iman kami, menambah kekuatan kami, sehingga kami dapat terus-menerus diberikan oleh Tuhan bagaimana kami mengenang kematian-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Berkati kami semua yang berada di rumah kami masing-masing, dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian Tuhan, pada Jumat Agung ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 31 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Bapak Ibu dapat melihat Alkitabnya dan saya akan membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Perjanjian baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel, engkau akan mengasihi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema kita pada perayaan Jumat Agung ini yaitu kasih yang kekal dari Allah. Kasih yang kekal dari Allah. Dalam tradisi perjanjian lama, darah domba jantan menjadi simbol, menjadi sarana yang menyelamatkan umat dari maut. Sedangkan dalam tradisi perjanjian baru, darah domba Allah yaitu Yesus Kristus sendiri yang adalah anak domba Allah. Perayaan Paskah selalu identik dengan pengorbanan. Kita umat Israel merayakan hari raya Paskah, maka akan ada di sana korban anak domba yang sengaja disembelih untuk memperingati hari keselamatan umat itu dari maut ketika di Mesir. Dan Tuhan
memenuhi mereka dengan kebutuhan mereka, dan juga bagaimana kematian anak sulung, maka darah domba jantan menjadi simbol yang menyelamatkan umat dari maut. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian Tuhan, dalam pembacaan kita tadi ada 3 hal yang mau kita renungkan. Yang pertama adalah bahwa Allah menjadi Allah kaum bangsa Israel. Itu ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dan yang kedua adalah bahwa Allah mengasihi dengan cara memulihkan umatnya. Itu ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Dan yang terakhir, yang ketiga, adalah bahwa seluruh umat Israel datang kepada Allah. Itu ayat yang keenam. Baik Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan melihat satu persatu. Yang pertama adalah bahwa Allah menjadi Allah kaum bangsa Israel. Sejak awal Allah telah berjanji pada Abraham bahwa kaum Israel akan menjadi bangsa yang besar dan menjadi bangsa yang kuat. Bahkan keturunannya seperti bintang di langit dan sebanyak pasir di pantai. Allah menjanjikan bangsa Israel menjadi umat kepunyaannya. Allah tetap setia kepada bangsa Israel dan menjanjikan bahwa bangsa Israel menjadi bangsa yang istimewa sebagai perwujudan kesetiaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, dan yang kedua yang mau kita lihat dalam firman Tuhan ini adalah bahwa Allah mengasihi dengan cara memulihkan umatnya, yaitu ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Allah mengasihi umatnya dengan kasih yang sebenarnya, tidak berubah dari awal. Keluarga Israel itu bangsa yang besar dan berkembang jumlahnya. Allah mengasihi mereka dengan kasih yang kekal dan tidak akan berubah. Dengan demikian kita dapat menyatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang mengasihi umatnya dengan kasih yang tidak pernah berubah dari dahulu sampai sekarang. Allah tetap mengasihi umatnya walaupun terkadang umat Allah itu sendiri tidak mengasihinya dan cenderung melupakan kasih setianya. Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, sebagai wujud nyata bagaimana Allah mengasihi bangsa Israel, mereka menikmati hasil kebun anggur sendiri dengan hasil yang berlimpah-limpah. Dengan cara demikian Allah menunjukkan kasih-Nya dengan memulihkan perekonomian bangsa Israel ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir, yang ketiga yang mau kita renungkan dalam firman Tuhan adalah yaitu bahwa seluruh umat Israel datang kepada Allah. Itu di ayat yang ke-6. Ketika umat Allah telah hidup dalam pemulihan hidup yang berpengharapan kepada Allah itu, maka hal yang akan terjadi kemudian ialah umat akan datang kepada Allah. Sion dalam perjanjian lama dipandang sebagai tempat kediaman Allah karena Allah bersemayam di sana. Jadi yang menjadi seruan, marilah kita naik ke bukit Sion kepada Tuhan Allah kita untuk dapat dipandang sebagai ajakan bagi umat yang dipulihkan kehidupannya. Itu bersyukur dan berbakti kepada Allah yang mengasihi mereka, yaitu datang ke rumah Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian Tuhan, apa yang menjadi perenungan dan juga aplikasi bagi kita dari firman Tuhan? Yang pertama adalah bahwa Allah kita adalah Allah yang kasih. Kasih-Nya bagi kita dan tidak akan pernah berubah meskipun zaman
dan kehidupan dunia berubah, kasih Allah itu tetap untuk kita selama-lamanya. Dan yang kedua adalah dengan memulihkan keberadaan umat Israel itu sebagai tanda bagaimana Allah mengasihi dan memulihkan umat Israel. Allah memulihkan kehidupan umatnya supaya mereka memperoleh pengharapan akan keselamatan hidup di dunia ini dan di surga dengan caranya sendiri, bukan dengan cara-cara kita, melainkan dengan cara Allah sendiri. Dan yang ketiga yang mau kita renungkan adalah marilah kita beri waktu kita untuk datang selalu kepada Allah, yaitu beribadah, bersekutu di rumah kita masing-masing seperti yang kita lakukan pada saat ini. Dengan demikian maka hubungan kita dengan Allah akan terus-menerus terpelihara. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, sebentar lagi kita akan melaksanakan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing untuk mengingat kita kembali bagaimana Yesus telah berkorban karena dosa-dosa kita. Roti melambangkan tubuhnya yang terpecah-pecah karena dosa kita, dan anggur melambangkan darahnya yang telah tercurah oleh karena kejahatan dan dosa-dosa kita. Dengan kita makan roti dan minum anggur, berarti kita insaf dari kejahatan kita, dan kita mau memulai hidup yang baru demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan hidup kita. Biarlah melalui perayaan Jumat Agung ini kita menikmati hadiratnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kepadamu karena Engkau telah berkorban di kayu salib oleh karena dosa-dosa kami. Bapa di surga, biarlah melalui perayaan Jumat Agung ini kami semakin merenungkan betapa besarnya pengorbanan Yesus di kayu salib oleh karena dosa-dosa kami. Kami berterima kasih kepadamu sehingga kami telah ditebus dengan darah-Mu yang mahal itu, sehingga kami menjadi lepas dari dosa, dan Engkau telah melunaskan seluruh dosa kami, dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Dan biarlah melalui perayaan Jumat Agung ini kami terus-menerus mengenangnya, merenungkannya, bahkan mengaplikasikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami semuanya menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik dan terus-menerus mengabdi kepadamu. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan melanjutkan perjamuan kudus.